Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 18 Oktober 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salammu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dan janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja kita bersama-sama merayakan pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Beliau adalah seorang dokter dan sahabat Paulus, seorang pribadi yang saleh, dan menulis Injil Lukas dan juga kisah para rasul. Penginjil Lukas sungguh menekankan, memperhatikan orang-orang kecil yang menderita di dalam catatan-catatannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dan dalam perikop Injil Lukas yang kita dengar pada hari ini, kita mendengar kisah Yesus mengutus 70 murid untuk mewartakan kerajaan Allah. Pesan ini sungguh sangat erat dengan misi Santo Lukas sendiri, yang menuliskan dengan hati-hati, dengan sungguh-sungguh tentang karya Yesus dan murid-muridnya. Yesus mengirim mereka berdua-dua, bukan sendirian, yang mengajarkan pentingnya kerjasama dan dukungan satu sama lain dalam karya pelayanan, dalam tugas pewartaan Injil. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada 3 hal yang boleh kita renungkan bersama melalui perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, dan melalui perayaan pesta
kata Santo Lukas, penginjil hari ini. Yang pertama, kita harus sungguh menyadari bahwa apapun hidup dan panggilan yang kita jalani saat ini, kita diutus untuk menjadi saksinya. Paus Fransiskus mengatakan demikian, berkat pembaptisan, semua anggota umat Allah telah menjadi murid-murid yang diutus. Kita masing-masing harus menemukan cara-cara untuk memberitakan Yesus dimanapun kita berada. Kita dipanggil untuk memberikan kesaksian eksplisit kepada sesama tentang kasih Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, karenanya menjadi penting bagi setiap kita untuk sungguh menyadari bahwa apapun hidup yang kita jalani saat ini, kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih dan kebaikan Allah. Dan juga Tuhan Yesus meminta kita bahwa kita harus terus berdoa, memohon rahmat dan belas kasih Allah, agar Ia mengutus pekerja-pekerja yang mau membaktikan dirinya, mempersembahkan hidupnya untuk karya pewartaan Injil. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuayannya itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hal kedua yang boleh kita renungkan bersama pada kesempatan ini adalah Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk pergi dengan sederhana, tanpa membawa banyak bekal. Hal ini mau mengajarkan kepada kita sekalian pentingnya penyerahan diri secara total kepada Tuhan dalam tugas karya perutusan kita di tengah dunia ini. Santo Lukas dalam tulisannya sering menekankan pentingnya iman kepada Allah. Allah yang sungguh mengasihi dan mencintai kita semua dan memperlengkapi kita dengan segala berkat-Nya. Di zaman ini, ketika kita begitu sering mengandalkan hal-hal materi, Yesus mengajak kita untuk kembali mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hal ketiga yang boleh kita renungkan pada kesempatan ini adalah Yesus memerintahkan mereka, para murid-Nya, untuk membawa damai ke setiap rumah yang mereka masuki. Penginjil Lukas dalam Injilnya, tema damai begitu sangat kuat. Yesus datang sebagai Raja Damai, dan Lukas sangat menekankan pentingnya membawa damai ke dalam kehidupan setiap orang yang kita jumpai. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Damai bukan hanya berarti ketiadaan konflik, tetapi juga kehadiran kasih, keadilan, dan pengampunan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui teladan hidup Santo Lukas dan melalui perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, kita pun semakin dikuatkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata kita setiap hari.
Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.